Hal sekecil apapun yang berkaitan dengan apa yang saya lakukan dan apa yang saya terapkan di peternakan entok saya, pasti ada alasannya teman-teman. Termasuk yang saya lakukan dalam hal ini adalah penetasan secara manual. Meskipun saat ini banyak sekali dari teman-teman dan sahabat kita yang menggunakan mesin tetas sebagai alat penetasan telur, tetapi pada faktanya untuk saya pribadi sampai saat ini selama kurang lebih 7 tahun saya beternak entok, ini tidak menggunakan mesin tetas sama sekali untuk alat menetaskan telur-telur yang sudah dihasilkan atau yang sudah diproduksi oleh indukan entok yang saya ternak ini teman-teman. Nah kemudian pertanyaannya adalah apa alasan saya sehingga saya sampai kepada saat ini ya masih tetap menggunakan alat penetasan manual, yaitu dengan menggunakan indukan entok itu sendiri untuk mengerami secara alami. Kita simak selengkapnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Rusky Bikatra. Apa kabar teman-teman dan sahabat semua hari ini? Mudah-mudahan teman-teman dan sahabat semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita akan kembali membahas mengenai seputar ternak entok. Lebih tepatnya kita akan menjawab pertanyaan dari sahabat kita, yang mana beberapa hari yang lalu saya sempat membaca salah satu komentar kembali dari sahabat kita yang beralamatkan di Kota Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara teman-teman. Ini kurang lebih pertanyaan beliau. Izin tanya suhu, lebih bagus mana antara pakai mesin tetas vs penetasan alami atau dengan indukan? Kurang lebih begitu teman-teman. Nah ini tentu saja merupakan pertanyaan yang sangat menarik sekali untuk kita bahas. Untuk itu bagi teman-teman yang memang memerlukan dan membutuhkan informasi ini, silahkan tonton sampai selesai. Jangan sekali-kali menyekip video ini supaya nanti teman-teman tidak gagal paham. Karena sekali lagi kegagal pahaman itu seringkali terjadi hanya karena kita selalu menyekip-nyekip video teman-teman. Kita akan mulai dari pertama. Teman-teman dan sahabat semua, bukan tanpa alasan saya menggunakan indukan entok saya sebagai alat penetasan alami ya. Jadi kenapa saya tidak menggunakan mesin tetas? Alasan yang pertama, ini sesuai dengan yang terjadi pada diri saya sendiri ya teman-teman. Artinya yang saya ceritakan ini merupakan pengalaman ya, pengalaman yang sudah saya alami. Jadi saya masih trauma dengan kejadian sekitar 10 tahun yang lalu, yang mana saya kala itu menggunakan alat mesin tetas ya untuk menetaskan telur-telur dari hasil indukan entok yang sudah produksi. Pengalaman pertama yang cukup mengenaskan, saya menetaskan sekitar 100 butir telur ya yang dihasilkan dari indukan entok saya yang saya kumpulkan. Tetapi apa yang terjadi teman-teman, singkat cerita, dari 100 butir telur yang saya tetaskan itu tidak berhasil satupun yang menetas. Ini yang kemudian membuat saya trauma. Nah, alasannya apa? Kenapa tidak ada satupun yang menetas? Karena pada saat saya menetaskan itu teman-teman di usia kurang lebih 9 hari, terhitung dari pertama kali saya memasukkan telur itu ke dalam mesin tetas teman-teman dan sahabat semua, terjadi peristiwa mati lampu yang cukup lama. Ya, kurang lebih itu sekitar 4 hari, itu berturut-turut teman-teman. Jadi kalau siangnya sekitar 4 jam mati, kemudian hidup 1 jam dan kemudian mati lagi, dan itu sampai kepada 4 hari berturut-turut. Inilah yang kemudian membuat telur-telur yang saya tetaskan ini menjadi gagal menetas karena suhu yang didapat itu tidak tercukupi. Nah, jika ada yang bertanya, bukankah mesin telur itu ketika mati lampu ada alternatif lain yang harus kita lakukan, yaitu dengan memberikan hawa panas yang bisa kita buat dari semprong ataupun lampu petromak misalnya. Memang betul teman-teman dan sahabat semua, saya gunakan alat alternatif itu sebagai pengganti dari lampu listriknya, yaitu saya menyalurkan hawa panas dari semprong dari bawah, kemudian saya distribusikan ke dalam mesin tetas itu. Sehingga saya sendiri sangat kesulitan untuk mendapatkan suhu yang ideal, yaitu di antara 37 sampai kepada 38 derajat Celcius. Itu suhu yang ideal untuk mesin tetas teman-teman. Yang mana setelah saya cek ternyata ada di angka 39, terkadang 40, kadang turun lagi menjadi 37, 38, dan itu tidak ideal.
Dan pada akhirnya sampai kepada usia penetasan, ternyata begitu saya buka telurnya, semua telur dalam keadaan bantat semua teman-teman. Karena memang mesin tetas yang saya gunakan kala itu adalah mesin tetas yang manual, jadi belum otomatis teman-teman. Saya sendiri sampai sekarang belum pernah menggunakan mesin tetas otomatis ya. Seperti apa bentuknya, kemudian bagaimana cara pengoperasiannya, saya sendiri sampai saat ini memang belum pernah menggunakannya. Karena dengan kejadian itu teman-teman dan sobat semua, saya sampai kepada detik ini betul-betul masih trauma. Saya takut ketika saya menggunakan mesin tetas nanti justru malah saya akan rugi besar ya. Karena telur-telur yang sudah kita masukkan ke dalam mesin tetas itu nanti akan gagal menetas. Meskipun saya juga tidak bisa menjamin bahwa dengan kita menggunakan alat penetasan alami yaitu indukan entok itu sendiri, kita akan bisa berhasil 100%, tetapi setidaknya karena saya punya pengalaman gagal, pengalaman pahit pada saat itu dengan menggunakan mesin tetas, itulah yang kemudian membuat saya trauma dan lebih berhati-hati lagi di dalam menentukan atau mengambil langkah yang tepat teman-teman. Sedangkan ketika kita menggunakan alat penetasan alami yaitu indukan entok itu sendiri, alhamdulillah saya belum pernah mengalami kegagalan yang signifikan sampai kepada saat ini. Jadi itulah salah satu kekurangan ketika kita menggunakan mesin tetas ya. Apabila telur-telur itu gagal menetas yang diakibatkan karena faktor mati lampu dan lain sebagainya itu, maka kita pasti akan menjadi rugi. Nah kemudian keuntungannya, jadi keuntungan ketika kita menggunakan mesin tetas itu sangat luar biasa banyak sekali sebetulnya teman-teman. Saya akan kasih contoh satu saja dari sekian banyak keuntungan yang bisa kita dapat teman-teman. Satu contoh saja. Jadi untuk usia entok bertelur ya, itu masa mengerami ya teman-teman dan sobat semua itu sekitar 40 hari ya. Kalau bebek itu sekitar 30 hari dan kalau ayam 21 hari. Secara umum pasti teman-teman sudah paham hal itu. Kita akan kasih rincian seperti ini teman-teman. Masa bertelur entok katakanlah dari menetas sampai kepada bertelur kembali itu rata-rata sekitar 1 bulan paling lama. Kemudian masa bertelur kurang lebih sekitar 2 minggu atau bahkan bisa lebih teman-teman ya. Nah kemudian masa mengeram itu sekitar 40 hari. Nah ketika kita menggunakan mesin tetas maka kita tidak perlu menunggu waktu 40 hari atau masa pengeraman entok teman-teman. Kenapa? Karena yang akan ngerami itu mesin tetas. Sehingga masa 40 hari itu atau masa pengeraman entok itu nanti akan kemudian dimanfaatkan oleh si entok ini untuk memproduksi telur kembali. Sehingga masa produksi itu bisa lebih cepat ya. Jadi ya karena yang bekerja menetaskan itu mesin, maka entok itu tugasnya adalah memproduksi saja ya, memproduksi telur dan memproduksi telur. Masalah penetasan kita serahkan sama mesin tetas. Itulah keuntungannya teman-teman. Berapapun jumlahnya kita tinggal dapatkan sesuai dengan budget kita. Misalnya kita kuat 100 butir, 200 butir, 300 butir atau bahkan 500 butir ya, tergantung dari populasi yang ada di kandang entok kita. Itulah salah satu keuntungan dari ketika kita menggunakan mesin tetas sebagai alat penetasan dari telur-telur hasil produksi entok kita teman-teman. Baik teman-teman dan sobat semua, itulah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, kekurangan dan kelebihan dari ketika kita menggunakan mesin tetas maupun menggunakan indukan entok kita sendiri untuk menetaskan hasil telur yang sudah berhasil diproduksi oleh indukan entok kita. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa menginspirasi, khususnya adalah untuk pemula peternak. Baik, kita tutup video kali ini. Mudah-mudahan kita akan bisa berjumpa kembali pada video-video Rusky Bikatra selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi, dan salam sukses untuk kita semua.